Salam dan bahagia, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi manajemen sektor publik. Pengertian peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Kemudian, fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, dan pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi sebuah sistem organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi. Akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen dan biasanya digunakan untuk itu yang pertama ada perumusan strategi, kemudian ada perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada pengoptimalan penggunaan sumber daya, kemudian yang kelima ada pengungkapan kepada shareholders dan pihak luar organisasi, kemudian ada pengungkapan kepada karyawan, dan yang terakhir itu ada perlindungan aset. Pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Prinsip-prinsip akuntansi yang biasa digunakan pada organisasi sektor swasta itu seperti manajemen strategi dan manajemen biaya. Pada dasarnya dapat diterapkan di sektor publik. Yang B itu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sarana organisasi perencanaan. Itu meliputi aktivitas yang sifatnya strategi, teknis dan melibatkan aspek operasional dalam hal perencanaan organisasi. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi histori dan prospektif untuk memfasilitasikan perencanaan, juga melibatkan aspek-aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi sifatnya rutin atau kan ada hoax. Yang kedua, informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Dan yang C, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai organisasi dijalankan secara ekonomi, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi bisnis, karena sifatnya berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiated bargain. Meskipun
hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkat manajemen pengendalian untuk jadi level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa atau coercive, sedangkan manajemen level atas lebih bersifat normatif. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. D. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua, perencanaan operasional, yang ketiga, penganggaran, yang keempat, pengendalian dan pengukuran, yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama, peran strategi. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategi. Manajemen organisasi membuat alternatif program yang mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk memberikan biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, pemberian informasi biaya dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Yang kedua, biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga, biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Misalnya, biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sunu Arianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategi dalam perencanaan finansial terkait identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengembalian keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal, yaitu pemerintah, dan pihak eksternal, yaitu masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya, untuk perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Lalu, proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction, dan cost reporting. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial.
Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, resiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan oleh akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, yang termasuk country risk dan political risk, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Lalu yang keempat yaitu penganggaran. Sebagaimana telah dilaksanakan di muka bahwa akuntansi manajemen memainkan peran yang vital dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. 5. Penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa. Meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat, akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. 6. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Titik penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dari satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. F. Ikhtisar. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki ikatan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi manajemen juga berfungsi membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik.